Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Ibu Maria, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan perihal materi laporan laba rugi. Saya Lauza Syarif Iskandar, kemudian teman saya selanjutnya. Saya Andreas Herrera Sinaga. Saya dengan Muhammad Rizal. Saya dengan Yulai Fadila Sinaga. Kami akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi, Bu. Untuk materi pertama akan dimulai dari Mas Rizal ya. Ya, betul, Mas. Silahkan Mas Rizal. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur laporan laba rugi. Dari struktur laporan laba rugi ini mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah komponen laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah komponen pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income atau disingkat OCI. Struktur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif eh, disebut sebagai income statement, dan OCI merupakan sebuah laporan yang mencantumkan seluruh unsur laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Eh, Laporan ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh dan dikelompokkan menjadi dua komponen utama, yaitu komponen laba rugi. Komponen laba rugi ini adalah hasil perhitungan total pendapatan dikurangi beban, yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Unsur-unsur ini mencakup akun-akun pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Susunan struktur utama dalam laporan laba rugi mencakup perhitungan berikut. Dari laba rugi ini mencakup perhitungan penjualan bersih, laba bruto, laba usaha bersih, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan. Dari penjualan laba bersih ini, penjualan setelah dikurangi diskon dan retur penjualan. Selanjutnya adalah laba bruto, berasal dari pendapatan dikurangi beban pokok penjualan atau HPP, dan laba usaha bersih adalah laba kotor dikurangi total biaya operasional, seperti biaya penjualan dan biaya administrasi dan biaya umum. Laba sebelum pajak adalah laba usaha bersih disesuaikan dengan pendapatan atau beban-beban lain, termasuk beban pendanaan atau bunga. Dan laba tahunan berjalan atau net profit adalah hasil dari neto laba perusahaan setelah dikurangi beban pajak penjualan. Selanjutnya, selanjutnya adalah pendapatan komprehensif lain atau OCI. Dari pendapatan komprehensif lain ini adalah ada beberapa pos-pos OCI, yaitu perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian aktuaria atas program manfaat yang pasti. Yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian yang timbul dan penjabaran laporan keuangan entitas asing. Yang keempat adalah keuntungan dan kerugian dari pengukuran aset keuangan tersedia untuk dijual. Setelah semua unsur OCI ini ditambahkan atau dikurangi dari laba tahun berjalan, hasilnya adalah total laba rugi komprehensif. Dari format penyajian laporan laba rugi tersebut dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk tunggal atau single statement. Seluruh unsur laba rugi dan OCI disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif yang berkesinambungan. Yang kedua adalah bentuk ganda atau two statement, disajikan dalam dua laporan terpisah, laporan laba rugi dan laporan komprehensif. Dari perbedaan mendasar ini antara kedua format hanya terletak pada penempatan penyajiannya. Selanjutnya boleh dilanjut dengan teman saya. Ya, izin melanjutkan. Sekarang kita akan membahas terkait elemen laporan laba rugi. Di sini elemen dasarnya ada empat ya. Yang pertama itu revenue atau pendapatan, lalu ada expenses yaitu beban, lalu ada gain atau laba, dan yang terakhir ada loss atau rugi. Nah, revenue itu atau pendapatan itu adalah arus masuk manfaat ekonomi dari aktivitas utama perusahaan. Nah, yang seperti itu bisa kita lihat kayak penjualan barang, pendapatan jasa, pendapatan bunga,
Kalau misalkan itu dari aktivitas utama dan juga pendapatan sewa. Nah, pendapatan atau revenue itu diakui ketika realisasi sudah dapat direalisasikan, lalu sudah dihasilkan signifikan atau substansial, dan pengalihan pengendalian barang atau jasa sesuai dari PSAK 72. Lalu kita bahas yang beban atau expenses itu adalah harus keluar manfaat ekonomi dalam periode berjalan. Yang termasuk dari dalam beban itu kayak beban pokok penjualan atau HPP, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban depresiasi dan amortisasi, beban bunga, dan kerugian penurunan nilai. Lalu yang ketiga adalah laba atau gain, yang berarti adalah kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi utama. Contoh dari laba ini itu kayak keuntungan pelepasan aset tetap, keuntungan selisih kurs, dan keuntungan penjualan investasi. Nah, laba ini juga terdiri dari beberapa jenis kayak ada laba atau rugi usaha itu masuk ke loss ya yang ruginya itu laba atau rugi sebelum pajak dan laba rugi bersih gitu kan. Nah, yang terakhir itu adalah loss atau kerugian. Kalau loss ini ada artinya penurunan ekuitas yang bukan dari aktivitas utama, seperti kerugian pelepasan aset, rugi penurunan nilai atau impairment, dan rugi selisih kurs. Next. Nggak. Nah, ini ada OCI-nya juga, elemen penghasilan komprehensif lain ya. OCI merupakan keuntungan atau kerugian dari aktivitas sekunder yang terbiasa terdiri dari keuntungan atau rugi penilaian kembali, revaluation surplus, keuntungan atau kerugian pengukuran ulang program imbalan pasti, lalu selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan, keuntungan atau rugi investasi efek ekuitas yang diklasifikasikan FVOCI, lalu keuntungan atau kerugian lindung nilai atau cash flow hedge. Nah, jadi elemen yang pertama itu adalah keuntungan atau kerugian yang timbul dari penilaian kembali atas aset tetap seperti tanah, bangunan, atau mesin. Nah, saat perusahaan memilih model revaluasi, aset dicatat berdasarkan nilai wajar, bukan biaya historis. Jika penilaian kembali menghasilkan nilai yang lebih tinggi, selisih positif tersebut diakui sebagai surplus revaluasi dalam OCI. Nah, demikian pula penurunan nilai aset yang mengurangi surplus revaluasi sebelumnya juga dicatat melalui OCI. Lalu yang kedua itu keuntungan atau rugi pengukuran ulang program imbalan pasti. Nah, di perusahaan yang memberikan imbalan pasca kerja seperti pensiun, sering terjadi perubahan asumsi aktuaria. Nah, perubahan asumsi tersebut dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan kewajiban imbalan pasti. Nah, yang ketiga ada selisih kurs dan penjabaran laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri harus melakukan penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional entitas tersebut ke mata uang penyajian perusahaan induk. Perbedaan kurs yang muncul dari proses penerjemahan ini, baik dari aset, liabilitas ataupun ekuitas, diakui sebagai komponen OCI. Yang keempat, keuntungan atau rugi investasi efek ekuitas yang diklasifikasikan FOCI ini, berdasarkan PSAK, perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitas tertentu sebagai FVOCI atau Fair Value Through Other Comprehensive Income. Nah, pada kategori ini, perubahan nilai wajar investasi tidak dicatat dalam laba rugi seperti pada investasi efek TPL, melainkan ke OCI. Nah, yang terakhir, keuntungan atau rugi lindung nilai atau cash flow hedge. Perusahaan sering melakukan lindung nilai untuk melindungi resiko perubahan harga komoditas, suku bunga, atau nilai tukar. Jika instrumen lindung nilai tersebut efektif, maka bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian lindung nilai dicatat dalam OCI. Nah, mungkin dari saya sampai sini saja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, se- berikut adalah format dari laporan laba rugi. Format laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu format single step dan format multi step. Next, untuk format single step itu itu adalah format yang lebih sederhana, yaitu menggabungkan semua pendapatan menjadi satu kelompok dan beban menjadi satu kelompok. Tidak seperti format multi step. Format single step hanya menampilkan satu tahap laba, yaitu laba bersih. Next.
Selanjutnya adalah format multi-step. Format ini terbagi menjadi 4 tahap laba, yaitu laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. 1 baris pendapatan dan 4 baris laba ditampilkan. Salah satu tujuan format ini adalah untuk menampilkan laba kotor yang merupakan indikator utama performa bisnis dalam menjalankan keuntungan dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Next. Keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama adalah bergantung pada estimasi dan pertimbangan. Estimasi atau pertimbangan itu maksudnya adalah banyak akun dalam laporan keuangan berdasarkan estimasi dan pertimbangan manajemen, contohnya penentuan umur manfaat aset untuk menghitung beban penyusutan, estimasi piutang tak teragih, atau menetapkan nilai persediaan. Selanjutnya dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan dapat memilih dari berbagai prinsip akuntansi yang sah, misalnya prinsip penggunaan persediaan atau misalnya pada prinsip penggunaan persediaan, perusahaan dapat memilih metode first in first out atau last in first out. Kemudian untuk perhitungan penyusutan dapat menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Selanjutnya tidak memberikan gambaran arus kas yang lengkap. Laporan laba rugi disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, yaitu pendapatan dan beban dicatat pada salah satu transaksi yang pada saat transaksi terjadi, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan. Perusahaan dapat melaporkan laba yang tinggi namun memiliki masalah likuiditas karena arus kasnya negatif sehingga diperlukan laporan lain berupa laporan arus kas. Terus yang terakhir terdapat potensi manipulasi data. Karena adanya pertimbangan dan pilihan metode akuntansi, perusahaan dapat mengakui pendapatan lebih awal atau beban ditunda pencatatannya dari atau ke periode berikutnya, membuat laba lebih baik dari kondisi sebenarnya. Maka dari itu laporan laba rugi tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan laporan-laporan lainnya untuk mendukung informasi yang disampaikan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Next. Oke, hubungan laporan laba rugi dengan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi menghasilkan laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih menjadi penyebab utama perubahan ekuitas. Laba tersebut dicatat dalam saldo laba pada laporan perubahan ekuitas. Alur laba rugi ke ekuitas yang pada saat ini mengambil contoh kasus PT Antam. Pendapatan dikurangi beban-beban akan menjadikan laba tahun berjalan atau konsolidasian. Nah, pada slide ini ditampilkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir di 2024 dan 2023. Pada gambar terdapat tulisan laba tahun berjalan yaitu sebesar Rp3.852.218. Laba tahun berjalan ini dengan jumlah 3.852.218 juta dibagi menjadi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan laba untuk kepentingan non-pengendali atau NCI akan menghasilkan laba pemilik entitas induk sebesar 3.674.210 juta yang akan menghasilkan angka ini akan menambah saldo laba atau return earning. Alur laba rugi ke ekuitas. Nah, pada slide ini tertampil laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Telah nampak laba tahun berjalan dengan jumlah 3.647.210 juta. Laba tahun berjalan PT Antam tahun 2024 sebesar 3.852.218 juta yang menambah saldo laba dalam laporan perubahan ekuitas.
setelah memperhitungkan saldo laba awal dan pembagian dividen. Laba tahun berjalan PT Antam pada tahun 2024 sebesar 3.852.218 merupakan laba konsolidasian. Dalam laporan perubahan ekuitas, yang menambah saldo laba adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu sebesar 3.674.210 juta. Selain laba rugi, perubahan ekuitas PT Antam juga dipengaruhi oleh penghasilan komprehensif lain seperti selisih kurs, revaluasi aset, dan pengukuran kembali imbalan pasca kerja. Penghasilan komprehensif lain ini tidak mempengaruhi laba rugi, tetapi langsung dicatat dalam ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas. Seperti yang disampaikan ke Andreas tadi, bahwasanya other comprehensive income tidak dimasukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Karena ada laba atau kerugian yang belum direalisasikan dan tidak mencerminkan kinerja operasional perusahaan, sehingga langsung dicatatkan ke ekuitas. Terima kasih dari saya, kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Mbak Yulia. Eh, Sekian presentasi dari kami, Bu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak, Bu.